Akar Desa Indonesia mempersembahkan National Electoral Fellowship Program, mempersiapkan generasi penyelenggara pemilu berintegritas untuk demokrasi berkualitas. Ferry Amsari, Konstitusi dan Dasar Hukum Kepemiluan. PUU 23 Romawi tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan mengkaji pelaksanaan teknis pemilihan umum serentak yang akan datang sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal harus diselenggarakan secara terpisah mulai tahun 2029. Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Badutanaya. Mahkamah Konstitusi secara langsung menyampaikan putusan dalam sidang yang berlangsung pada hari ini terkait adanya gugatan pada sistem pemilu 2024 mendatang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tetap akan menjalankan sistem pemilu secara terbuka. Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan atas pemilu proporsional secara tertutup. Hal ini disampaikan atas adanya gugatan oleh beberapa individu yang di dalamnya berasal dari partai politik. Undang-undang dasar kita memang belum mengatur dampak dari penundaan pemilu karena kondisi kedaruratan yang mempengaruhi masa jabatan, terutama masa jabatan presiden dan wakil presiden. Undang-undang dasar hanya mengatur bahwa masa jabatan presiden selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Totok Haryono, tahapan dan sengketa pemilu. Bagaimana tahapannya? Kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah kita lihat pengaduan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi diberi waktu 3 kali 24 jam sejak penetapan diumumkan, yaitu sekitar pukul 1.46 dini hari pada hari Selasa 21 Mei 2019. Pada tanggal 14 Februari kemarin, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi. Banyak Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi yang hari ini dimulai yang akan dipimpin oleh I Dewa Kadewiyarasa RK, Leadership, Etika dan Integritas. Prof. Arief Hidayat, Pemilu Pasca Putusan MK. Pemilu 2024 memberi banyak pelajaran bagi alam demokrasi Indonesia. Isu soal political fatigue atau kelelahan politik di masyarakat hingga kesiapan infrastruktur digital penyelenggara pemilu jadi atensi. Di 2029 lewat putusan MK nomor 135, pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Sejumlah pihak mulai menyikapi putusan ini termasuk Partai Nasdem yang menolak. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Mbak Titi Anggraini, pengamat pemilu dan juga Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari atau Bang Tobas. Selamat malam Mbak Titi dan juga Bang Tobas. Selamat malam Bang Tobas. Titi Anggraini, evaluasi pemilu dan pembelajaran. Yang digarisbawahi oleh Bang Tobas beberapa diantaranya adalah jika DPRD diperpanjang maka tidak punya dasar hukumnya. Kemudian juga tidak sesuai dengan pasal 22E begitu. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah putusan MK 135 ini memang cukup problematik begitu ketika disahkan ada muncul masalah baru, ketika tidak disahkan juga turut melanggar? Seperti apa, Mbak? Ya, dinamika hukum kepemiluan kita memang terus berkembang dari masa ke masa, termasuk juga berkaitan dengan tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan pengaturan pemilu. Kalau kita cermati, misalnya di pasal 22E ayat 2 saja, itu kan menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk pemilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Presiden Wakil Presiden. Yulianto Sudrajat, tips menjadi calon penyelenggara.
dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi, bukan kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, baik, terima kasih. Halo sahabat Bawaslu, pemilu serentak 2024 akan segera dilaksanakan. Kira-kira sahabat Bawaslu udah tahu nggak nih siapa-siapa saja yang menjadi penyelenggara pemilu? Yuk mengenal lebih dekat lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Jadi berdasarkan pengalaman pemilu 2019 itu kan ada petugas-petugas kita yang sakit, ada yang sampai meninggal karena beberapa hal penyebabnya ya. Nah oleh karena itu sejak awal sudah kita evaluasi dan sudah kita praktekkan pada Pilkada 2020 kemarin bahwa kami bekerjasama dengan pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk mengantisipasi situasi ini. Dan saya kira teman-teman nanti bisa membaca sudah ada instruksi Presiden kepada sejumlah kementerian, kepada gubernur, kepada bupati wali kota agar memberikan jaminan sosial kepada penyelenggara pemilu. Ilham Saputra, Manajemen Logistik Pemilu. Indonesia yang luas dan terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan bagi petugas untuk menyebarkan logistik pemilu 2024. Tidak sedikit dari mereka harus berjuang keras mengirimkan logistik ke warga, termasuk ke tempat yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Anggota KPPS Desa Buntut Purun, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat harus berjibaku mengarungi arus sungai deras demi mensukseskan pemilu 2024. Para anggota KPPS ini harus menaklukkan arus sungai selama hampir 8 jam perjalanan untuk dapat sampai ke kota kecamatan dalam rangka penyaluran logistik pemilu, pelatihan dan pembekalan pemilu 2020. Saudara, KPU terus mempersiapkan logistik dan pencetakan surat suara pemilu. KPU menargetkan logistik pemilu yang ditargetkan selesai 27 Maret 2019. Persiapan logistik pemilu telah mencapai 93%. KPU akan menindaklanjuti apabila terjadi kekurangan surat suara. 27 Maret 2019 artinya hari ini menjadi target KPU untuk merampungkan surat suara. Daerah-daerah yang sulit ditempuh menjadi prioritas KPU.